Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, selamat berjumpa dengan saya Kak Aprilia dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia. Belajar mudah dari rumah. Bagaimana kabar adik-adik sahabat pintar di rumah? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama Kak April. Pada kesempatan kali ini, Kak Aprilia akan memberikan materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran 1. Nah, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi terbaru dari Kak Aprilia. Bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk kita belajar bersama? Jika sudah siap, tetap di rumah saja ya. Dan sebelum menyimak video pembelajaran kita pada kali ini, jangan lupa kalian mencuci tangan memakai sabun untuk mematikan mata rantai COVID-19. Setelah melihat video pembelajaran hari ini, Kak Aprilia berharap adik-adik yang pertama dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Yang kedua, adik-adik dapat menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga, adik-adik dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dalam setiap bacaan, biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Dalam satu paragraf biasanya memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Setelah kalian mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kalian lihat teks berikut ini. Lalu, temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf dalam bacaan teks tersebut. Dalam teks tersebut, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dalam hal budaya, agama, dan bahasa daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Keberagaman budaya merupakan kenyataan yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah-pecah. Keberagaman justru menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan yang ada dalam setiap daerah yang ada di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan patut kita syukuri. Kemudian, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik dalam menghargai perbedaan tersebut. Misalnya, yang pertama, tetap bermain bersama teman yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah meskipun itu berlainan agama dengan kita. Yang ketiga, tetap bermain dengan teman baru meskipun dia berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Sebaliknya,
Sikap yang harus kalian hindari karena tidak menghargai perbedaan dalam keberagaman adalah: yang pertama, hanya bermain dengan teman yang satu suku bangsa dengan kita. Yang kedua, tidak menghargai orang yang sedang beribadah, apalagi orang tersebut berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, membeda-bedakan orang berbeda daerah asal dengan kita. Selain kaya akan keberagaman budaya, etnis, agama, Indonesia juga kaya akan keberagaman alat musik. Alat musik yang dimiliki dari setiap suku Indonesia memiliki keberagaman dan cara sendiri untuk memainkannya. Misalnya, alat musik angklung berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan digoyangkan. Yang kedua, alat musik kecapi berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipetik. Yang ketiga, alat musik saluang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan ditiup. Yang keempat, alat musik kendang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipukul. Yang kelima, alat musik tival berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan dipukul. Kemudian, masih banyak alat musik lainnya dengan cara memainkannya yang berbeda. Setelah kalian belajar tentang banyaknya jenis alat musik di Indonesia dan bagaimana cara memainkan, alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda mengakibatkan udara di sekitar benda bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kemudian, segala macam benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda-benda padat, benda cair, dan gas, akan tetapi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Setelah kalian belajar bagaimana cara menghasilkan bunyi, tugas adik-adik di rumah adalah membuat bunyi dari berbagai macam barang yang ada di sekitarmu, seperti botol, sendok, tutup panci, ember, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Usahakanlah bunyi yang dihasilkan enak didengar oleh telinga. Ayo adik-adik sahabat pintar di rumah, kita praktikkan. Sebagaimana bunyi yang kalian hasilkan dari berbagai barang di rumah, begitu pula keberagaman yang ada di Indonesia akan tetap baik, akan tetap bersatu jika kalian tetap menghargai perbedaan yang ada untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian materi yang bisa Kak Aprilia sampaikan untuk kalian semua. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik di rumah, klik link di bawah ini. Sahabat pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.